Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin berpresentasi tentang aktiva tetap dengan anggota kami. Yang pertama ada Christian Adriano, yang kedua Raul Sinaga, yang ketiga Gempa Rafi. Pengertian. Aktiva atau aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap dipakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak tidak ju, tidak jual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut PSAK 16 di AI 2004, karakteristik aktiva aset tetap berwujud adalah dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu siklus operasi normal, tergantung mana yang lebih panjang. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik, dan yang terakhir nilainya material. Penilaian aset tetap. Yang pertama, aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga beli, ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha penempatan aset tetap yang bersangkutan pada tempat dan kondisi yang siap untuk dipergunakan. Yang kedua, aset tetap yang dibangun sendiri, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan sampai siap dipergunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gempa. Selanjutnya, C. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-kas. Harga perolehnya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diserahkan atau harga pasar aset yang diterima, tergantung kepada harga mana yang dipandang lebih wajar. D. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diterima atau harga taksir yang wajar. E. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, harga perolehan masing-masing aset ditetapkan berdasarkan alokasi harga perolehan gabungan dengan perbandingan yang wajar. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depresiasi adalah alokasi yang harga perolehan aset tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan aset yang telah dibebankan melalui pemakaian dalam periode-periode sebelumnya. Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Itu ada lagi faktor-faktor yang menentukan besar penyusutan. A. Harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapannya, sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. B. Nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu atau residual value adalah taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaan. Selanjutnya akan dibaca oleh Christian. Ada C. Usia ekonomis atau usia manfaat. Usia ekonomis adalah taksiran masa penggunaan aset tetap. Dihitung sejak mulai dioperasikan sampai saat aset tetap biasanya ditetapkan berdasarkan taksiran. Tepat ada D. Metode penyusutan yang diterapkan. Terdapat beberapa metode penyusutan aset tetap yang dapat digunakan untuk menentukan misalnya penyusutan yang menjadi beban tiap periode akuntansi. Metode penyusutan aset tetap. Pertama ada metode garis lurus. Menurut metode garis lurus atau straight line method, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya sama. Rumus dan keterangan. Penyusutan sama dengan HP in NH per N. Keterangannya HP adalah harga perolehan, R nilai residu, dan N usia ekonomis aset tetap. Kedua ada metode jumlah angka tahun. Menurut metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method, penyusutan untuk tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Yang akan dibacakan oleh Raul. Ya, metode angka jumlah angka tahun mempunyai rumus penyusutan sama dengan
Sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun usia aktiva tetap dikurangi jumlah yang harus disusutkan. Yang ketiga ada metode menurun ganda. Dalam penerapan metode menurun ganda atau double declining balance method, penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat ada metode satuan jam kerja. Dalam penerapan metode satuan jam kerja atau service hours method, beban penyusutan diterapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Mempunyai rumus beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Nah, tarif penyusutan tiap jam kerja dapat dicari dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Selanjutnya akan dibaca oleh Gempat. Itu ada metode satuan hasil produksi. Penerapan metode hasil produksi sama dengan penerapan metode satuan jam kerja, yaitu didasarkan penggunaan dalam penerapan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban penyusutan suatu periode adalah hasil kali jumlah satuan produk yang dihasilkan dengan tarif penyusutan per satuan produk. Itu ada rumusnya, tarif penyusutan per satuan produk. Harga perolehan dikurang residu, lalu taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan selama masa penggunaan aset, yaitu dibagi. Aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi, aktiva tetap yang masih digunakan harga perolehannya telah habis didepresiasi bisa terjadi karena yang pertama ada keliru dalam pembuatan taksiran, yang kedua tidak mampu mengganti aktiva tetap yang sudah habis umurnya. Selanjutnya terima kasih. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.